Tuhan kan lebih mengenal kita Iya. daripada siapapun. Jadi dia sepertinya memanggil kita pun dengan cara yang kita bisa terima. Yang saya tahu selama ini aku susah, kasihan aku gitu kan. Nah waktu saya misi, aku pulang, aku pikir ada lebih daripada aku. Saya lihat lebih sering mereka ambil jalan, mereka ambil langkah, kadang-kadang baru Tuhan ngomong, oh bukan daerah itu, dari ini gitu kan. Kan udah jalan gitu kan. Nggak mungkin lah aku jalani sempurna semua. Kadang-kadang Tuhan ngomong aku belum jalan, kadang-kadang aku jalan yang salah. Tapi kan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Iya. Kalau itu salah kan pasti Hai semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan masih bersama dengan saya, Jose Claudio. Kita akan ngobrol dalam podcast kita kali ini. Dan dalam kesempatan ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Seorang misionaris hamba Tuhan dari Kanada dan sudah 19 tahun di Indonesia. Langsung aja kita sambut Pastor Susan Hoover. Wow. Thank you. Thank you nih buat kesempatannya. Kita bisa ngobrol-ngobrol nih ya Kak Susan ya. So, you sudah 19 tahun di Indonesia ya? ya nggak terasa. Kayak masih usia 19. Nggak terasa banget lah udah 19. 19. So, tinggal dari luar negeri terus bisa ke Indonesia gitu ya. Mungkin boleh cerita nggak sih gimana sih pertama kali dapat panggilan Tuhan sampai akhirnya mau memberikan diri. Pas itu kan jauh dari orang tua gitu ya, dari keluarga, tinggal sendiri gitu. Buat beberapa orang merasa kayaknya ini sangat sulit gitu kan ya. Nah, aku mau nanya dari Kak Susan sendiri gimana sih bisa menjadi seorang hamba Tuhan setelah sekian belas tahun di Indonesia? Kalau itu semua karena kasih karunia Tuhan. Iya. Kalau ada Tuhan bilang dari awal kan, saya kayak ke Indonesia selama 19 tahun gitu kan, bukan masih ada lebih ya kan daripada itu kan. Ini belum ada rencana pulang kan. Jadi kalau Tuhan langsung ngomong kayak gitu dari depan, mungkin aku pasti nggak bisa ikut, aku pasti nolak, aku pasti nggak berani, aku pasti nggak terima gitu kan. Jadi memang yang saya suka tentang callingnya Tuhan kan lebih mengenal kita daripada siapapun. Jadi dia sepertinya memanggil kita pun dengan cara yang kita bisa terima. Nah mungkin ada orang yang bisa langsung terima semua kan, tapi kalau bagi saya dia cuma kasih satu langkah gitu kan. Jadi cuma kasih dikit-dikit, mungkin sampai saya buka pikiran kan, terima. Nah saat saya udah mau jalani, udah alami, ini memang yang pas sekali dari para Tuhan, baru dia kasih tahu yang agak lama rencana besarnya gitu. Berarti pas pertama kali ke Indonesia nggak langsung kayak Tuhan bilang kamu harus sekian tahun di Indonesia gitu, nggak ya? Nggak tahu. Rencananya sebenarnya pertama kali saya datang itu untuk 1 tahun. Dan saya ada rencana kalau 1 tahun bukan di Indonesia, saya akan ke Afrika 1 tahun. Terus itu saya ada rencana nggak misi dengan jadi missionaries. Aku cuma jadi misinya bentar aja doang gitu kan. Maksudnya saya ada rencana jadi dokter. Jadi saya pikir saya masih muda, 20 tahun. Oke, aku mau kasih sama Tuhan 1-2 tahun dulu. Aku mau kasih sama Tuhan 1-2 tahun dulu. Baru nanti saya kembalikan ke rencana hidup saya gitu. Nah ternyata dari saya datang, gak jadi ke Afrikanya, Tuhan bilang 1 tahun lagi. Jadi oke, ubah sedikit lah di Indonesia jadi 2 tahun. Setelah 2 tahun kan Tuhan ngomong 1 tahun lagi. Iya, 1 tahun lagi. Jadi nama sampai baru 5 tahun di Indonesia. Saat itu aku udah jatuh cinta Indonesia, udah benar-benar suka jalani panggilan, kan udah enak, udah alami. Baru di situ mungkin Tuhan tahu saya sudah terbuka. Baru kan ada seperti saya rasakan agak lama. Baru di situ saya buat hal-hal yang agak lebih permanen gitu. Sebelumnya selalu ada pikiran kan nanti mau pulang. Iya. Oke, nah sekarang aku mau nanya seperti ini. Gimana awalnya Kak Susan bisa mau memberikan diri sebagai seorang misionaris? Tadi sempat bilang kan bahwa ada rencana menjadi dokter gitu kan ya. Karena kali ini kan di podcast ini kita lagi bicara soal calling, ya about calling, panggilan. Nah, boleh cerita nggak sih gimana awalnya sampai akhirnya memberikan hidup, ya kan? Karena aku yakin pasti nggak mudah. Apalagi waktu itu masih muda. Anak-anak muda zaman sekarang masih mikirnya kayak my career, aku mau jadi YouTuber, aku mau terkenal. Aku pengen punya duit banyak gitu ya. Sedangkan waktu itu kok bisa gitu loh. Kak Susan masih muda bisa mikir kayak gitu, gimana ya? Kalau saya pikir-pikir kembali waktu saya masih anak-anak,
kan ada missionaries yang datang. Ya, karena waktu itu banyak dari Afrika, makanya saya dulu pikir selalu ke Afrika. Karena itu missionary saya dengar dari Afrika. Saya nggak pernah waktu kecil dengar ada missionaries ke Indonesia. Pasti ada lah, tapi saya nggak pernah dengarin dari Kanada gitu kan. Jadi saya suka dengar mereka cerita-cerita. Saya suka gitu kan. Tapi masalahnya kan saya di kampung, keluarga miskin, susah-susah. Jadi saya waktu itu kan lihat ada paman, itu kan dari bapak saya. Dia kan kaya, dia dokter hewan, dia kaya-kaya, kayaknya wah punya pendidikan paling tinggi, hidupnya enak, nyaman gitu kan. Jadi lama-lama sepertinya ya udah aku mau jadi kayak gitu aja loh. Jauh dari kampung, jadi kaya, jadi pendidikan paling tinggi, jadi sempat mikir gitu juga ya? Jadi mikir gitu, jadi semakin saya udah remaja, udah aku jadi gitu. Padahal nggak pernah pikir aku cocok enggak jadi dokter. Benar. Saya nggak pernah pikir itu yang Tuhan mau, atau aku cocok, aku bisa, nggak pernah terpikir ke situ. Pokoknya aku lihat itu enak deh, aku menjadi gitu kan. Nah jadi udah persiapan sekolah sampai ke sana. Kita waktu itu harus ambil 1 tahun sebelum masuk kuliah, harus ada 1 tahun seperti persiapan untuk masuk kuliah. Aku udah ambil, aku udah kejar-kejar semua. Tapi waktu itu ada kesempatan mission trip. Nah itu cuma dari gereja mission trip 2 minggu ke Honduras. Oke, aku ikut. Itu kan anak muda kami semua ikut, usia kayak 17 gitu kan. Oke lah ikut. Nah waktu saya mission trip, di sana pun aku nggak sadar, di sana pun aku rasa susah. Itu ada baunya sampai saya mau muntah, itu nggak enak, itu susah, panas gitu kan. Tapi pulang ternyata itu buat sesuatu bagi saya. Itu buka pikiran kayak, wow, ada lebih banyak di dunia ini daripada yang saya tahu. Yang saya tahu selama ini aku susah, kasihan aku gitu kan. Nah waktu saya misi, aku pulang, aku pikir ada lebih daripada aku. Banyak orang yang susah, banyak orang menderita, banyak orang nggak mengenal Yesus gitu. Jadi mulai buka pikiran untuk gimana kalau saya misi dulu. Jadi saya nggak langsung merasa korban. Maksudnya saya pikir saya lakukan untuk Tuhan dulu, baru saya ikuti rencana hidup saya. Kan jadi Tuhan baik mungkin bagi saya nggak langsung sadar usia 18 tahun saya putuskan masuk sekolah Alkitab misi. Saya nggak tahu itu benar-benar keputusan untuk hidup saya like 20 tahun ke depan gitu kan. Saya cuma tahu untuk berapa tahun gitu kan. Jadi kadang-kadang saya merasa kita buat panggilan itu selalu seperti harus tahu semua gitu kan. Padahal menurut saya itu kan enggak lah, kita kan ikut apa yang ada di depan kita, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita ikut itu aja dulu. Baru mungkin kadang-kadang kita ambil 1 langkah, baru kita bisa tahu langkah berikut. Kadang-kadang Tuhan udah kasih tahu langkah pertama, tapi kita nggak ambil. Kita kan masih mau tahu yang selanjutnya. Padahal itu susah, itu nggak bisa gitu kan. Kita harus ikut cara Tuhan gitu. Iya benar. Tapi di waktu itu kalau aku boleh tahu, secara posisi kerohanian Kak Susan emang udah kayak maksudnya bisa dengar suara Tuhan atau gimana? Atau juga sebenarnya ada masih maksudnya di masa muda kayak masih anak-anak yang polos gitu ya, yang aduh Tuhan ngomong itu kayak gimana waktu itu kondisinya? Saya rasa bahkan sampai usia berapapun kita masih kadang-kadang ada sebagai manusia ya, masih juga itu Tuhan atau enggak kan? Apalagi usia seperti itu. Iya, makanya. Kan saya usia bukan mission trip 17, mau masuk sekolah Alkitab usia 18, diutus ke Indonesia masih usia 20. Jadi kan pasti ada waktunya masih bertanya-bertanya kan. Benar. Cuman memang waktu itu kan ada yang kayak sesuatu dalam hati damai gitu kan. Ada sesuatu seperti gimana yang agak dorong, ya cobain dulu. Jadi saat saya lihat sesuatu damai. Bahkan saya nggak pilih Indonesia sebenarnya. Saya itu nggak boleh pilih, kita dibagi-bagi dalam tim. Saya seharusnya awal itu ke Philippines gitu. Jadi sudah belajar di semua Philippines. Terus akhirnya gembala kasih ke Indonesia. Saya dulu kecewa. Kan perasaan kita nggak tahu apa yang dari Tuhan gitu kan. Jadi saya oke, sorry lah bagi semua yang viewers ya, sorry. Saya nggak tahu Indonesia di mana. Jadi saya buka peta dunia. Ke Indonesia saya cari di Amerika Selatan nggak ada, ke Eropa, Afrika nggak ada, ke Asia itu kan bangsa yang paling jauh dari Kanada. Benar. Kan perbedaan waktu 12 jam. Benar ujung bumi. Iya. Kan jadi memang waktu saya sekolah Alkitab kan berdoa, oke Tuhan utuslah aku sampai ke ujung bumi gitu. Jadi loh, jadi benar-benar nggak tahu apa-apa tentang Indonesia, benar-benar nggak pilih gitu kan. Cuman ya udah waktu itu kan ya udah ikut lah. Ikut gitu kan, kalau itu yang itu ikut gitu kan. Jadi mungkin kadang-kadang kita overthinking ya, benar-benar overthinking gitu kan, itu dari Tuhan nggak, ini padahal rasa
ya waktu itu mungkin nggak tahu lah karena masih muda, ya coba aja gitu kan. Ambil langkah aja gitu kan, kalau diutus ke sana ya udah itu cuma 1 tahun, kan pengalaman sama Tuhan, ya udah pergi aja gitu kan. Nah ternyata dengan seperti itu benar-benar temukan, oh ya ini dari Tuhan. Kadang-kadang kalau mungkin duduk di rumah terus nggak pernah tahu itu dari Tuhan atau tidak. Iya benar. Jadi emang harus coba, kita harus melangkah ya. Waktu tadinya mau pergi ke Honduras ya, itu kan juga mungkin waktu itu cuma pengen ikut-ikut aja, pengen coba aja gitu kan ya. Tapi justru di situ bisa dapetin pola pikir yang baru dan hati juga mulai berubah gitu ya. Saya nggak pernah bayangkan itu pergi mission trip bisa buat berarti pandangan hidup berubah total. Iya. Kan usia 17 mana tahu seperti itu. Pokoknya ya ikut misi gitu kan. Tapi saya percaya semua anak muda harus mission trip. Setuju. Harus. Benar. Ya. Jadi mesti coba cari kesempatan ya. Kita bisa ke daerah, kita melayani. Karena memang sih aku juga pernah ada kesempatan sama anak-anak youth di gereja gitu kok mission trip. Hati kita kayak lebih kayak kita bisa lihat hati Tuhan gitu loh buat orang-orang yang kita layani di situ. Apalagi mereka yang kadang-kadang orang kampung tuh lebih semangat loh. Betul. Ya waktu memuji Tuhan, mereka tuh walaupun nggak ada AC ruangannya ini segala macam di desa gitu ya. Nah, Kak Susan, banyak orang yang suka nanya, mungkin juga ini sering didengar tentang gimana sih kita bisa benar-benar pada akhirnya setelah sekian waktu Kak Susan tahu bahwa you're calling as missionary gitu loh. Sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan. Beberapa anak muda suka bertanya, gimana ya Kak, aku pengen bisa dapetin dan yakin bahwa ini gak salah denger gitu. Nanti kalau aku jadi hamba Tuhan terus salah, hidupku susah gitu kan ya. Terus nanti keluarga aku gini dan sebagainya. Itu kadang-kadang jadi kebingungan untuk beberapa orang. Mungkin boleh share. Ya memang kebanyakan orang yang kalau saat ngomong panggilan kan, calling kan, banyak yang takut nanti susah, susah. Bener. Nah saya nggak bilang nggak ada susahnya, pasti ada susahnya. Tapi nggak ikut calling juga pasti ada susahnya. Nah itu yang banyak orang nggak sadarin gitu kan. Jadi banyak orang pikir ikut calling itu susah, padahal nggak pernah pikir nggak ikut calling malahan lebih susah gitu kan. Jadi jangan kita selalu pikir yang calling itu yang susah. Menurut saya kan, aku sekarang kenapa saya tahu benar-benar itu calling. Memang gak ada berapa hal kan. Pasti kalau semakin kita jalani, semakin kita rasakan ada damai sejahteranya Tuhan. Pasti ada konfirmasi dari para Tuhan. Terus kita bisa rasakan kan, cocok sekali ya apa yang kita lakukan, benar-benar sukacita banget gitu kan. Itu di mana hati kita terasa gitu kan. Memang ada konfirmasi firman Tuhan, pasti banyak hal yang kita alami untuk meneguhkan itu calling kan. Tapi maksud saya itu saya jalani. Saya nggak yakin sekali saat saya berangkat dari Kanada pasti ada firman Tuhan atau ada kerinduan, tapi kayaknya baru jalani semakin itu dikonfirm gitu, semakin ada Tuhan kasih arahan, semakin itu kan seperti saya suka baca kisah para rasul kan, mereka kan kita lihat mereka saat dijalani sering sekali dapat penglihatan. Rasul Paulus kan penglihatan itu sering untuk meneguhkan dia, atau kasih arahan. Tapi itu mereka nggak dapat penglihatan, duduk nggak buat apa-apa. Kita kadang-kadang mau penglihatan, mau Tuhan kasih jelas-jelas semua. Tapi itu Alkitabiah nggak terlalu sering seperti itu. Saya lihat lebih sering mereka ambil jalan, mereka ambil langkah, kadang-kadang baru Tuhan ngomong, oh bukan daerah itu, daerah ini gitu kan. Kan udah jalan gitu kan. Seperti kita ikut Waze kan. Kita udah jalan, baru itu kan kasih tahu ke kiri, ke kanan atau apa. Nah kadang-kadang kita kayak nunggu, kayak malaikat turun, ya kan, kayak sesuatu yang wow gitu kan. Padahal aku lihat di firman Tuhan gak selalu seperti itu. Kayak roh bicara, itu sama hari ini roh bicara gitu kan. Jadi kita harus lihat itu, maka aku lihat ada malaikat datang, ada mimpi penglihatan itu sering saat udah jalani. Mungkin kan perlu tahu lari atau di sini kemana gitu kan. Jadi aku rasa kadang-kadang kita kan harus belajar untuk memang latih diri untuk dengar suara Tuhan. Dan cukup satu Tuhan bicara sekali itu cukup gitu kan. Kita nggak harus nunggu sampai berapa orang bernubuat, malaikat turun sampai sesuatu baru kita jalani. Dan itu apakah dalam pengalaman Kak Susan pasti selalu gini, kata dia bilang cukup sekali Tuhan ngomong kita udah harus mulai taat gitu. Apakah memang
itu langsung exact tepat gitu selalu, atau kadang-kadang beberapa dari kita suka merasa ragu gitu ya. Oh masa iya sih gitu. Terus kalau misalnya salah gimana gitu? Gimana? Jadi yang gue rasa ini kan, aku yang selalu bilang ini, semua yang kita jalani, contohnya kita mau kerja di mana, mau pergi apa, ambil pelayanan apa, itu semua bukan seperti permanen ya, keputusan-keputusan yang kita buat, kecuali pernikahan. Kalau yang lain semua, kalau seandainya salah, menurut saya itu oke, itu pelajaran. Contohnya kita ambil pelayanan ini, ternyata nggak cocok gitu kan. Ya udah paling nggak kita tahu lah, dan itu pasti dari pengalaman itu lebih tahu yang mana yang cocok. Ya kan, tahu ini nggak cocok, hanya aku kesana. Jadi pelajaran, jadi membantu, nggak masalah gitu kan. Jadi selain pernikahan, kalau pernikahan udah nikah, ya nggak bisa milih, aku mau sama dia kan, nggak bisa kan, nggak bisa lah, ya kan. Tapi ini semua pelayanan atau sekolah di mana atau tinggal di mana, kalau benar-benar nggak dari Tuhan, gak apa-apa, kan masih bisa kan, masih bisa tahu oh bukan ini kemana gitu kan. Itu oke, pasti kita semua pun alami. Aku gak pernah sempurna ikuti panggilan itu. Aku udah misi udah hampir 20 tahun ya, 19 tahun ini kan, gak mungkin lah aku jalani sempurna semua. Kadang-kadang Tuhan ngomong aku belum jalan, kadang-kadang aku jalan yang salah, tapi kan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau itu salah kan pasti terasa kan, kita masih bisa ubah sini agak ke kiri ke kanan, agak sampai dapat lah. Oke. Jadi pada akhirnya kita sendiri punya kepekaan gitu ya. Waktu kita mulai terus mencoba, maksudnya untuk kita mulai melangkah, ada direction yang akhirnya Roh Kudus bisa, oh begini dan begini. Jadi memang sesuatu yang sifatnya nggak bisa teori, tapi kita harus mulai melangkah aja kayaknya. Dalam kita dengar apa yang menjadi panggilan Tuhan ya. Saya coba aja, langkah aja gitu kan. Kalau kita kan kadang-kadang itu dari Tuhan nggak, kita nggak pernah akan tahu. Ya kan, jadi contohnya kan kadang-kadang mulai dengan hal kecil. Aku selalu bilang sama orang, mulai dengan hal kecil. Jangan mulai dengan keputusan kayak besar-besar gitu kan. Jadi contohnya ini kalau mau tahu suara Tuhan seperti apa, mulai dengan paling kecil. Tuhan, aku bisa doakan siapa hari ini, contohnya kan. Nah coba berapa detik dulu, ada nama yang muncul. Oke, jadi hubungi orang itu. Kadang-kadang kita hubungin gitu kan, aku baru berdoa nama mau muncul, kira-kira ada gak aku bisa doain? Oh ada, gini. Berarti kita udah tahu, oh suara Tuhan seperti itu. Ya kan, jadi kita udah latih diri dalam hal-hal sehari-hari, hal-hal kecil. Nanti kita mau buat keputusan lebih besar kan udah agak tahu, udah agak biasa gitu kan. Tapi kalau kita gak pernah coba melangkah dengan suara Tuhan, dengan Roh Kudus, tiba-tiba mau buat keputusan yang untuk gimana ke depannya kan susah. Tapi kalau misalnya tadi kan kasih contohnya, kalau kita misalnya dapat sesuatu dari Tuhan, terus kita doain orang gitu ya, nama keluar. Misalnya ada waktu kita coba itu dan kita tanya, ada yang mau didoain gak? Pokoknya saya merasa mau doain kamu. Terus dia bilang kayak, nothing, gak ada apa-apa. Gimana tuh Kak? Karena ada beberapa orang yang akhirnya kayak, aduh kayak gue gak bisa denger suara Tuhan, salah terus nih gitu kan. Gak lah, jadi pasti kadang-kadang pasti kita semua pernah ada pengalaman gitu. Jadi udah kita belajar aja, oh berarti yang itu tadi bukan dari Tuhan, aku yang buatin gitu kan. Jadi coba lagi aja sampai dapat. Iya. Untuk apa? Mana mungkin di dunia ini cuma coba sekali langsung jadi gitu ya. Gak jadi, oh gak bisa gitu kan. Contohnya kita mau belajar nyetir mobil gitu kan. Pernah salah sedikit, oh aku gak bisa gitu kan. Gak mungkin lah, kita dalam segala sesuatu yang lain biasa gagal gitu kan, biasanya coba-coba. Kan jangan, kadang kan kita buat hal-hal rohani seperti terlalu wow gitu kan. Saya aku nggak bisa, coba sekali aja nggak bisa gitu kan. Aku rasa kita nggak boleh, apalagi Tuhan kan yang dari semua di dunia yang paling cepat mengampuni kita, menolong kita, itu Tuhan yang paling mengenal kita kan. Jadi kita nggak usah terlalu takut gagal kan. Yang penting kita coba, kita gagal kan pasti Tuhan udah janji kita bisa bangun kembali. Oke. Kalau misalnya nih ada orang, seseorang, mereka atau orang ini mengambil keputusan, akhirnya dia rasa dapat panggilan dari Tuhan untuk melayani, and then ternyata dalam perjalanan melayani Tuhan banyak hal yang dihadapi, termasuk dalam hal misalnya finansial, materi dan sebagainya, dan keluarganya berkata bahwa tuh kan saya bilang apa, kalau kamu istilahnya ngalamin hambatan-hambatan dalam hal itu ya, coba kalau misalnya kamu jadi pengusaha mungkin kamu nggak kayak gini, kayak gitu ya. Kira-kira gimana Kak supaya kita benar-benar tetap bisa yakin, tetap jalanin panggilan Tuhan? Kalau saya Pak udah alami semua. Saya bisa ingat kalau kadang menjadi missionaries gitu kan,
pernah uang habis beliin Indomie tuh terakhir gitu kan, gitu kan sambil nangis makan telur udah gak ada uang lagi tuh besok. Aku udah alami semua gitu kan. Tapi memang kalau kita tahu sesuatu dari Tuhan, aku bilang ini kan, kadang-kadang kita kan cari damai di luar gitu kan. Aku nggak pernah janji ikut panggilan Tuhan itu damai semua, orang semua mendukung, situasi mendukung, semua oke kan. Tapi sering itu ada di dalam. Kita benar-benar saat lakukan panggilan kan. Soalnya kita tahu hidupku berarti di dunia ini gitu kan. Aku lakukan sesuatu yang luar biasa untuk kerajaan Tuhan gitu kan. Jadi di dalam bisa semangatnya mungkin kacau di luar. Tapi banyak orang damai di luar tapi kacau di dalam. Kan gak ikut panggilan, jadi kan maksudnya hatinya tahu ini salah ini semua tapi tetap jalani. Jadi mungkin mereka malamnya gak bisa tidur, mereka kan agak bergumul di dalam gitu kan, ini semua hal. Jadi mungkin mereka cari situasi damai di luar tapi kacau di dalam. Jadi kita kan lebih baik kita kan cari damai di dalam. Gak peduli kacau di luar atau gimana. Memang Tuhan berjanji, dan yang saya alami, saya rasakan saya alami sebagai missionaries seperti ini. Tapi nggak seperti otomatis ya. Contohnya saya jadi dokter atau saya jadi pengusaha, semua oke. Kan nggak semua yang langsung sukses juga kan. Maksudnya dunia ini nggak tentu sekali ya. Dan apa yang saya alami sama Tuhan, saya merasa itu waktu yang sangat berharga. Waktu yang sangat berharga. Yang saya rasa itu membuat saya seperti mungkin kalau semua oke, mungkin saya nggak sekuat ini gitu kan. Maksudnya kan itu benar-benar prosesnya yang saya alami sama Tuhan. Saya rasa waktu itu sendirian, jauh dari keluarga, kadang-kadang uang, gak ada siapa-siapa. Tapi kok aku bisa benar-benar alami Tuhan. Kayak aku bisa benar-benar, kadang-kadang aku rindu kayak gitu lagi ya. terlalu enak sekarang ya. Dulu waktu itu memang alami yang gak enak, tapi kok sama Tuhan enak banget gitu. Aku gak pernah menyesal. Pokoknya aku gak pernah menyesal datang ke Indonesia. Apapun yang saya alami gak pernah menyesal. Karena aku rasa hidupku enak banget loh. Maksudnya aku dulu mungkin lihat orang lain jealous ya. Contohnya aku dulu misi, aku pulang ke Kanada lihat semua kawan-kawanku hidupku nyaman gitu. Aku jealous. Sekarang gak. Aku tahu mereka pasti jealous sama aku loh. Terlalu enak hidupku ini. Saya kalau hidupku kayak nikmati banget loh. Terus kalau lihat mereka kan hidup juga mana ada yang gampang-gampang semua gitu. Benar sih, setuju. Jadi mau ikut panggilan ya bisa susah, tapi nggak ikut panggilan pun nggak tentu kita nggak susah ya. Bisa ada susahnya juga. Oke. Nah Kak, sekarang aku mau nanya gini loh, kan di dalam kehidupan ini nggak selalu calling itu bicara soal missionary, walaupun ya ada juga yang missionary seperti Kak Susan gitu, ataupun jadi pastor, jadi hamba Tuhan. Gimana kita bisa dapetin panggilan Tuhan, calling kita di sekuler, dan biasanya tuh seperti apa gitu, karena banyak orang-orang muda yang kadang suka bingung ya, kayak ayo dong kamu cari panggilan kamu dong, kamu di dalam pekerjaan kamu, di usaha kamu gitu. Tapi kan kalau usaha ujung-ujungnya apa ya, dapat untung, bisa jalanin bisnis, terus dapetin sesuatu yang besar gitu lah ya intinya. Nah gimana kita tetap bisa dapatkan panggilan Tuhan itu selain daripada yang bicara soal missionary ataupun pendeta seperti itu? Betul. Jadi kita kan kita lihat kan nggak mungkin semua orang kayak jadi ini missionaries gitu kan, atau semua jadi full time di gereja gitu kan. Memang kita perlu di setiap bidang di dunia, kita perlu kita anak Tuhan masuk kan. Nah untuk kita tahu panggilan itu, makanya saya pikir kita harus ngerti ya, panggilan itu maksudnya bukan seperti satu posisi atau itu bukan satu hal. Panggilan itu kan maksudnya seperti kita tahu Tuhan memanggil kita untuk sesuatu gitu kan. Itu seperti gaya hidup gitu kan. Gaya hidup pokoknya setiap hari kemanapun kita pergi, kita mau dengar suara Tuhan gitu kan. Kita mau buat dampak dimanapun kita berada, ya kan. Jadi pernah kadang-kadang aku buat sama anak muda, kadang-kadang aku buat mereka berpikir gitu kan. Kalau bisa jadi apapun di dunia ini, jadi gak ada batas waktu, gak ada batas uang, gak ada batas apa-apa gitu kan. Tapi sesuatu yang berarti bagi dunia ini, apa yang kamu mau lakukan? Nah kalau ada orang yang cuma mikirin dirinya sendiri kan, dia bilang itu mimpi kecil. Karena kan dunia ini kan kayak 7 miliar orang kan. Kalau cuma mikirin satu orang itu kecil, itu kayak aku bukan dari Tuhan lah. Dari Tuhan itu masih mikirin banyak orang. Itu pasti punya hati bagi orang. Jadi kadang-kadang kita kan pikir ini dari Tuhan atau enggak. Kalau cuma mikirin dirimu doang,
itu pasti nggak dari Tuhan. Karena memang Tuhan sangat sayang sama kita, sangat benar, sayang sama benar. kita. Tapi Tuhan mau kita orang bukan egois gitu kan, yang memikirkan orang lain. Nah kadang-kadang kalau mereka mikir gini, kalau aku jadi sesuatu untuk ubahkan dunia ini, mereka kreatif banget. Ada yang saya pernah tanya gitu kan, nah saya mungkin hanya tahu jadi misionaris, beritakan Injil, karena itu panggilan kan, itu hati, itu pandangan saya kan. Mereka buat ada yang, aku mau buat program televisi komedi tapi untuk Kristen gini. Aku mau pikir pendidikan yang harus dinaikkan gini. Aku mau buat untuk anak-anak seperti sama seperti Mother Teresa gini. Makanya idenya beda-beda lagi. Dengan semua yang langsung full time atau missionaris. Ada yang kreatif. Nah itu yang aku rasa kita kadang-kadang nggak sadar. Memang bagus kita masuk. Pasti ada yang harus jadi dokter atau guru atau polisi atau politik atau apa kan kita perlu. Jadi jangan kita kan terlalu tertutup pikir satu hal. Apapun karunia atau kerinduan yang Tuhan taruh, Tuhan kan bisa pakai itu. Tapi saya suka kemarin saya baru dengar dari satu jemaat di Malaysia. Dia bilang ini, dia pun kerja di dunia bisnis. Dia bilang, aku masuk kerja setiap pagi dengan doa ini. Saya nggak minta Tuhan berkati saya atau ini. Bilang, itu pasti. Yang aku setiap pagi sebelum pergi kerja, aku tanya, Tuhan apa yang saya bisa lakukan hari ini bagi orang lain? Bagaimana saya jadi berkat di tempat kerja? Jadi dia lakukan bisnis, dia kerja di bank, dia kerja itu tapi dengan pandangan dia pergi kerja bukan untuk dapat gaji, dia pergi ke sana dengan mikirin aku bisa jangkau siapa, aku bisa jadi berkat sama siapa. Wow. Tapi itu benar sih, karena kalau tadi soal kerja ya, terus dapat gaji, beberapa orang juga cerita sama saya gitu ya, pasti kita akan ada titik ketidakpuasan di mana, aduh saya pengen dapat gaji lebih gede lagi, pindah kantor lagi ke tempat lain, jadi kayak bosan, nggak punya satu konsistensi dalam bekerja karena yang mau dicapai cuma sesuatu yang sifatnya mungkin Kasusan pernah sharing juga tentang apa keinginan mata gitu ya. Pengen lihat hasil result dapatnya apa buat kita. Berarti kalau gitu aku bisa tarik kesimpulan bahwa panggilan itu selalu berkaitan dengan kepentingan Tuhan dong ya, bukan kepentingan kita. Bener gak? Betul ya. Jadi aku rasa itu seperti panggilan, makanya memang itu kayak gaya hidup. Itu bukan kayak aku udah dapat pekerjaan ini udah selesai gitu kan. Karena kan orang mikir aku udah dapat posisi ini selesai. No, karena mungkin dapat posisi itu tapi hidupnya dengan gak enak, hidupnya dengan gak cuman masih cari kepentingan diri sendiri kan. Jadi menurut saya panggilan itu lebih kayak gaya hidup, pandangan gitu kan. Dengan aku jalani ini sesuatu yang mungkin simple tapi terbuka apa yang Tuhan mau lakukan. Kan jadi makanya kan semua hari ini kan mau jadi YouTuber. Jadi YouTuber gak salah. Boleh ya? Aku juga punya YouTube, ini juga YouTube kan. Kita kan juga hari ini Iya di YouTube kan? Ini. Jadi gak salah, tapi maksudnya dengan maksud apa? Benar. Kalau jadi followers kan banyak yang mau, aku mau followers berapa? Ya follow untuk apa? Maksudnya follow kemana? Iya benar. Ya kan, jadi kalau cuma dari YouTubers, itu kan banyak orang ikut kita tapi kemana kita bawa gitu kan. Jadi makanya kan mungkin Tuhan panggil kita jadi YouTubers. Oke, mungkin lah ada yang panggilan gitu. Tapi kita harus jadi, makanya kita harus tahu visinya kemana. Kalau Tuhan gak panggil kita jadi YouTubers, kita cuma mau karena lihat orang lain jadi YouTubers. Karena kaya gitu ya. Iya, jadi untuk apa? Kan mungkin kita gak berdampak, mungkin pun gagal juga kan. Mungkin kita kan. Gak tentu semua viral kan. Iya, benar. Jadi mindsetnya adalah bukan untuk cuma kepentingan dan kemauan kita ya. Tapi memang harus mindsetnya apakah ada apa namanya sesuatu yang kasih karunia Tuhan dan mengalir dari apa yang kita kerjakan dan itu. Dan itu yang sebenarnya akan buat kita lebih nikmati. Karena saat kita buat seperti itu kan, ganti-ganti pekerjaan, cari gaji lebih tinggi, gak pernah puas, gak pernah cukup. Pasti, benar. Gak pernah cukup. Jadi dunia ini kayaknya masih ada, gak pernah cukup. Kan mungkin gajinya naik, juga pengeluaran naik. Benar. Ya kan, jadi gak pernah cukup. Tapi saat kita lakukan yang dari Tuhan, kita ada kepentingan orang lain, pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan kan pelihara kita, udah pasti kan. Tapi itu benar-benar kita nikmatin gitu. Aku rasa orang yang depresi di dunia ini kan, karena selalu merasa apa? Gak berarti. Kan selalu orang yang depresi kan selalu apanya ada kan? Lebih baik aku gak ada. Ya kan aku gak ada, aku gak penting, gak ada yang ini kan. Jadi sayang sekali, jadi aku rasa yang paling penting itu kita harus tahu hidup ini berarti. Kan ada alasan kita di dunia ini, ada yang perlu kita di sini gitu kan. Itu buat hidup enak. Iya, benar sih. Aku juga punya pengalaman
karena aku juga full time di gereja gitu ya, ketemu teman-teman kayak lu ngapain di gereja gitu. Karena mereka berpikir kayak not making money, terus kayak sesuatu yang nggak ada jenjang karir dan sebagainya gitu. Nah itu kadang-kadang yang ngebuat mungkin beberapa anak-anak muda juga jadi takut untuk mereka memberikan hidup mereka. Kalau misalnya emang ada panggilan Tuhan di situ gitu kan. Karena pandangan-pandangan orang seringkali membuat kita melayani Tuhan sepenuh waktu atau jadi misionaris ataupun jadi hamba Tuhan tuh ya itu nggak ada kenyamanan dan nggak ada sesuatu yang kayak punya kepastian gitu. Makanya kita harus benar-benar yakin Tuhan itu sayang sama kita. Iya. Jadi kalau kita punya pandangan nanti panggilan itu susah-susah, praktik Tuhan nggak baik loh. Ya kan, jadi ini makanya sangat penting kita punya dasar itu Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan sayang sama kita. Memang dia nggak janji semua gampang-gampang kan, tapi Tuhan nggak sengaja panggil kita seumur hidup menderita. Itu kan jahat sekali ya kan, Tuhan nggak kayak gitu. Jadi saat kita kan benar-benar tahu Tuhan itu baik, percaya kan kita mau. Makanya aku percaya Tuhan benar-benar punya yang terbaik bagiku. Makanya aku ditawarin pekerjaan yang lain, aku nggak mau. Aku di Indonesia, aku ada kesempatan ke Kanada, ambil di sana, aku nggak mau. Karena aku tahu enggak lah terlalu enak loh. Tuhan kasih terbaik. Kalau aku pilih yang lain, aku pikir aku lebih pintar dari Tuhan. Aku bisa lebih tahu dari para Tuhan. Kalah. Tuhan memang benar-benar baik, terlalu baik sama kita. Iya. Jadi harus percaya itu loh. Iya. Wow, ini keren banget sih. Mungkin yang sebagai yang terakhir nih Kak, boleh nggak sih ada pesan sedikit, khususnya mungkin yang menyaksikan program kita ini mungkin mereka anak-anak muda yang pernah seusia Kak Susan. Aku bisa berasa sih ke negara orang di umur 20-an gitu ya, kayak homesick banget. Mungkin juga kadang kita bisa takut ya, tapi you bisa punya satu firm gitu untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin boleh nggak kasih sedikit message buat beberapa orang-orang yang mungkin dengerin program kita hari ini? Ya, memang untuk yang muda sekarang ya, saya rasa dua hal itu harus berani bertindak, harus berani berbeda. Ya, jangan cuma ikut-ikut semua yang lain, gitu kan? Kita harus memang berani untuk jadi sesuai dengan apa yang Tuhan buat untuk kita, gitu kan? Tapi juga harus belajar untuk bertahan. Nah, misalnya kalau kita pindah-pindah terus, ikut sini sana, ikut terus, yang kita susah sekali untuk berhasil benar-benar jadi sesuatu. Kita suka semua sekarang instan kan. Aku juga orang kurang sabar. Kita udah terbiasa ya, apapun yang kita mau langsung instan. Kita kan HP-nya hang bentar aja doang kita udah frustrasi gitu kan. Udah gak terbiasa semua instan. Tapi kita harus belajar dengan Tuhan, jangan semua yang instan. Tuhan kadang kan memang ada proses gitu kan. Jadi saya bersyukur bukan saja kadang-kadang Tuhan kasih orang, tapi dari firman Tuhan. Jadi kadang-kadang aku agak lemah atau sudah mau menyerah, kadang-kadang aku dapat firman yang benar-benar saya tahu, oh ini dari Tuhan, ini konfirmasi gitu kan. Jadi menguatkan kembali. Jadi pernahkah aku baca di Kisah Para Rasul, itu ada ayatnya di Kisah Para Rasul 13:4-7 ya. Berkata seperti ini, aku kan jadikan kamu terang sampai bawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah saat saya baca itu saya benar-benar merasa, wow ini kan benar-benar pas konfirmasi gitu kan. Jadi saya merasa kadang-kadang kita terlalu ikut perasaan. Apakah saya pernah rasakan lonely gitu kan, weak atau mau menyerah, pasti perasaan itu ada, tapi jangan ikut perasaan. Harus kembali lagi temukan yang kuat dan stabil. Perasaan kita naik turun. Mungkin satu saat menyerah, tapi besok nyuruh kuat gitu kan. Jadi jangan ikut sana. Kita kan lebih bagusnya benar-benar percaya ada Tuhan yang baik bagi kita. Temukan apa yang Dia kasih kepada kita. Wow. It's very powerful. Thank you banget nih buat message-nya Kak Susan ya. Dan aku percaya semuanya menyaksikan program ini sangat diberkati. So mari sama-sama kita mulai melangkah di dalam panggilan Tuhan. Ingat bahwa nggak ikut panggilan juga bisa susah. Jadi mendingan ikut panggilan. Jadi jangan sampai kita kayak Yunus ya, harus masuk ke perut ikan dulu gitu. Untuk dikembalikan kepada panggilan Tuhan. Oke, once again thank you Kak Susan buat message hari ini. Dan buat Anda yang menyaksikan program ini, jangan lupa untuk bisa subscribe dan klik tombol loncengnya di YouTube channel Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.